Perkenalkan, nama saya Friani Dwi Maharani. Saya mahasiswa IAIN Kediri semester 6. Kebetulan saya sekarang umurnya masih 22 tahun. Untuk kesibukan saya atau sehari-hari selain kuliah, saya juga berjualan. Kebetulan untuk jualan itu saya setiap pagi, karena ini kan kuliahnya juga masih online, jadi saya masih bisa berjualan pagi. Kalau misalnya kuliahnya masuk, ya saya jualannya siang hari. Rutinitasnya ya, aktivitasnya setiap hari itu yang pasti setiap hari bangunnya jam 4, setengah 5 itu sudah bangun. Itu udah mulai nyuci bersih kedelai, terus nanti sambil nunggu tinggal salat dulu. Habis itu langsung masak sule, paling enggak sampai jam 7 pagi sampai jam 8 itu udah langsung packing. Terus kalau udah kita tinggal antar, karena ini kan masih jualannya masih online kayak gitu. Setiap hari tinggalnya emang sama ibu, karena memang udah ayah udah nggak ada gitu kan, jadi ya berdua, kemana-mana berdua. Tapi kalau misalnya ibu kerja ya di rumah sendiri, soalnya ibu pulangnya itu setiap hari Sabtu sama Minggu aja. Sebelum kuliah itu pernah berhenti 1 tahun sih, memang karena lulus SMK itu memang nggak langsung kuliah, emang harus berhenti setahun nyari kerja buat biaya kuliah sendiri sebenarnya kayak gitu. Jadi pengalaman kerjaan banyak banget gitu ya, soalnya begitu lulus SMK jadi kasir di salah satu rumah makan di kota Kediri, itu bertahan hanya 5 bulan kalau nggak salah. Kalau modal usaha kan jualannya emang dari SMK ya, kalau Sule itu awal mula itu cuma dikasih duit 20.000 sih sama almarhum bapak, inget banget aku. Tapi aku nggak kepikiran buat apa gitu, nggak. Cuman aku tuh waktu itu daripada duit 20.000 itu tak buat beli jajan, ya udah tak kulak, tak belikan banyak, tak jual lagi di sekolah kayak gitu. Jadi dari modal 20.000 itu akhirnya bawa ke sekolah tuh sekitar 80 piece setiap hari, yang kemasan 500. Waktu itu satu biji tuh cuman labanya tuh cuman 100, tapi kayak seneng banget gitu loh. Kalau misalnya dikali udah 8.000, ya lumayan gitu. Itu dulu. Tapi alhamdulillah sekarang waktu kuliah udah bisa produksi sendiri, udah bisa beli botol sendiri kayak gitu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Halo. Dengan Mbak Apriani ya? Iya, betul. Ayo masuk. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di rumah Mbak Apriani. Nah, usaha apa sih yang sedang dijalankan sama Mbak Apriani? Yuk kita langsung tanyakan kepada yang bersangkutan. Cus. Halo, gimana nih? Gimana Mbak, usaha apa nih yang sedang dijalankan? Ini lagi usaha Sule atau sari kedelai ya. Wow, di balik kesibukannya ya sebagai mahasiswa. Betul banget. Dan juga ikut organisasi gitu ya? Iya, organisasi luar sih. Wow, hebat sekali. Nah, sekarang lagi proses produksi nggak? Iya dong. Mau lihat? Mau dong. Ayo. Yuk, kita lihat. Oke, sekarang kita udah di tempat produksi yang biasanya Mbak Apri membuat sule. Ini ya, yang pertama ini proses apa ya Mbak? Ini namanya proses blender ya, atau menghaluskan biji kedelai kayak gini yang udah dicuci bersih. Wow, boleh coba dong. Ini udah. Tambah dikit. Terus kita kasih air secukupnya di blender. Oke. Tutup. Terus kita blender. Oke, setelah di blender, sekarang disaring ya Mbak? Betul banget. Oke.
Mulai dari ikut orang bekerja hingga sekarang dapat membuka usaha kecil-kecilan yang dapat sedikit menopang kebutuhan keluarganya. Apriani atau yang akrab dipanggil Mbak Rani tersebut berusaha keras dalam membangun usahanya. Dibarengi dengan cita-cita ingin membahagiakan dan tidak meminta uang terhadap orang tua, ia membuka usaha berjualan sule atau susu kedelai dan juga seblak. Oh gitu, mau coba. Banyaknya rintangan yang dilalui Apriani ini tidak membuat semangatnya menyurut. Apriani membuat itu semua menjadi batu loncatan agar ia dapat menjadi orang yang lebih baik dan sukses lagi ke depannya. Oke, sekarang ini proses apa ya Mbak setelah penyaringan? Nah, karena penyaringannya ini udah selesai, ini mau kita masak. Oke. Ini harus menunggu berapa lama ya? Kurang lebih 30 menit sih. 30 menit. Oke, bisa ditinggal dulu ya berarti. Betul. Sebelumnya kita kasih ini apa namanya? Garam. Oh, garam. Sudah. Secukupnya apa? Emang udah takarannya begitu nggak? Takarannya segitu. Oke. Kita tunggu sampai mendidih gitu ya. Betul. Ini kita tinggal nunggu sampai dia matang. Oke teman-teman, itu tadi ya proses pembuatan sule atau susu kedelai yang diproduksi oleh Mbak Apriani. Mbak Apriani ini mahasiswa yang hebat loh. Di samping dia kuliah, dia juga mengikuti organisasi dan tidak meninggalkan usahanya gitu. Jadi semangatnya harus banget dicontoh oleh generasi muda zaman sekarang. Cut. Jadi ini proses packing untuk diantar ke pelanggan. Setiap harinya, Mbak Apriani ini memproduksi sule mulai pukul 5 hingga pukul 7 pagi. Setelah itu, ia memasaknya dan packing sesuai pesanan yang diinginkan. Setelah di-packing, Mbak Apriani siap untuk mengantarkan pesanan kepada pelanggan. Tanpa lelah, dari pelanggan satu ke pelanggan yang lainnya,
Mbak Apriani terus bersemangat dan gigih tanpa menyerah. Ini langsung diantar ya Mbak ke tempat yang pesan. Terus habis itu Udah pulang istirahat. ini pesanan pelanggan ya. Permisi. Jadi kita sekarang diantar ke Amin. Tiap Jumat insya Allah 10 berarti 1. Amin. Matur suwun. Sampun. Waalaikumsalam. Capek ya Mbak? Enggak. Aduh, namanya hidup itu harus ada perjuangan gitu ya. Banget. Tadi ikut capek enggak? Cukup capek. Oh, cukup Jadi capek. cukup merasakan apa yang dirasakan Mbak Apriani gitu. Terima kasih. Semoga apa yang tadi kita lakukan itu menjadi motivasi buat anak muda zaman sekarang. Amin. Oh iya, selain Mbak Apriani berjualan sule juga berjualan seblak ya? Betul banget. Jadi kalau misalnya lagi waktu senggang kayak gini, open order sebelah gitu. Hanya sule aja. Oke, mantap. Bisa dicoba ya? Boleh banget. Mau nyoba? Boleh. Ayo. Yuk. Lomboknya 2000. Sampai 4.000, lalu telurnya 3.000, 7, 9,5, 11,5, 13,5, 14,5, 17. Pun Mbak Endi.
Sama seperti jajanan lainnya, seblak yang berasal dari kota Bandung ini kemudian mengalami banyak inovasi yang dilakukan oleh para penjajah seblak, termasuk Mbak Apriani. Ia memanfaatkan media sosialnya untuk mempromosikan seblak kepada para pelanggan sulenya. Jika ada pesanan, ia membuatkannya sesuai jumlah pesanan dari pelanggan. Pertama, Mbak Apriani membeli bahan-bahannya terlebih dahulu. Setelah itu, dalam proses pembuatannya bisa disimak dalam liputan berikut ini. Oke teman-teman, itu tadi kisah dari Mbak Apriani, seorang mahasiswi yang memiliki kegigihan dalam berwirausaha. Banyak sisi positif yang dapat kita ambil, mulai dari semangatnya, yang tidak pantang menyerah, dan kegigihannya. Oke, sekarang kita akan tanya keluh kesah dan problem apa sih yang pernah dihadapi oleh Mbak Apriani ini? Jadi untuk keluh kesahnya tuh sebenarnya banyak banget, mulai dari bahan bakunya yang harganya nggak stabil, terus juga nggak ada yang beli, terus apalagi ya, nggak bisa bagi waktu juga gitu, dan capek itu pasti gitu. Iya ya, karena kan di samping berwirausaha juga kuliah juga, jadi harus benar-benar bagi waktu gitu ya. Dan juga banyak tugas yang keteteran sih, tapi tetap harus dikerjain gitu, karena juga emang tanggung jawab kita sebagai mahasiswa juga kayak gitu. Hebat banget sih ya Mbak Apriani ini. Lalu untuk problemnya selama ini tuh apa Mbak? Problemnya jarang sih ada problemnya, cuman Alhamdulillah ya. cuman kadang pernah di PHP gitu sama customer gitu, yang mintanya COD di sini gitu, aku udah Di kesana, tempat situ, gitu. ternyata nggak ditemuin gitu. Akhirnya dioper ke orang dioper sama yang lain, dan alhamdulillah kan mau ada yang beli gitu loh. Kalau misalnya nggak ada yang beli ya rugi gitu. Tapi Ya, alhamdulillah ada yang beli gitu. Oke teman-teman, itu tadi kisah dari Mbak Apriani. Banyak banget sisi positif yang dapat kita ambil dari perjuangannya dia, tanpa lelahnya dia untuk kuliah dan juga usaha gitu ya. Dia tidak pantang menyerah. Jadi pesan aku buat teman-teman semuanya, jadilah anak muda yang inovatif, kreatif, dan tentunya mandiri, bisa membanggakan nusa bangsa orang tua gitu. Oke teman-teman, itu tadi reality show di episode kali ini. Semoga apa yang kita lakukan dapat memotivasi kalian semua. Dan tetap saksikan program reality show di episode selanjutnya. Hafizah dan tim pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.